Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fajar Ramadan dari tutorial H NIM 1844 dari Fakultas Kedokteran Universitas Jember. Ya, di sini sebagai tugas pengganti dari track lindas online, maka saya ditugaskan untuk membuat video karena di sini saya akan mereview mengenai kateterisasi urin. Di sini sumber yang saya pakai dari Gikimedix. Nah, dari sini dia mengenai panel kateterisasi itu udah sesuai dengan dari yang sumber yang saya pakai gitu. Nah, di sini pertama kita perkenalan, terus juga informasi ke pasien, pastikan pasien setuju untuk dilakukan tindakan ini gitu. Lalu kita menjelaskan secara singkat mengenai tindakan yang akan kita pakai. Lalu setelah nanti kita ngejelasin mengenai tindakan yang akan kita pakai, kita menyiapkan alat dan bahan. Alat dan bahannya itu nanti ada di slide berikutnya di sini ya. Jadi tadi ini kita harus, karena ini tindakannya berkaitan langsung dengan dari pasien, maka kita harus persediaan dengan APD selengkap mungkin. Pastikan kita menggunakan apron kayak gitu. Ini apronnya untuk menghindari dari cipratan yang keluar dari kateter nanti kayak gitu. Lanjut. Nah, ini kita mempersiapkan kateternya kayak gitu. Jadi kateternya disiapkan terlebih dahulu, dibuka dan jangan menyentuh bagian yang sepsis kayak gitu, bagian yang steril kayak gitu. Ini kayak gitu. Pastikan kateter yang kita pakai tidak expired ya kayak gitu. Nah, ini alat dan bahannya, jadi bisa dicermati dulu. Di situ ada ini tuh ada apa sih istilahnya ya? Aduh lupa aku istilahnya. Jadi ini tuh dipakai buat menutupi bagian-bagian tidak diperlukan. Jadi dia untuk mempersempit lapang pandang kita kayak gitu. Terus di sini ada mangkuk. Di sini ada kateter yang di tengah itu dipakainya kateter yang jenis two-way channel dengan ujungnya strike nip kayak gitu. Terus itu ada apa sih namanya, buat, jadi ada absorben pad itu buat lapisan penyerap kayak itu. Misalkan nanti ada terjadi kebocoran dari kateter. Terus ada kateter bag atau urobag, ada gel anestesi, ada air untuk menggembungkan balon yang ada di nanti kalau udah masuk nanti kan kita ini. Terus ada juga sterile glove sama tempat buat kasarnya kayak gitu. Lalu setelah ini, nah gitu kita tuangin dulu NaCl buat nanti ngebersihin dari punyanya pasien kayak gitu. Lalu ini kita buka secukupnya, seperlunya, bersihkan tangan lagi pakai yang steril, pakai handscon steril. Terus kita letakkan absorben padnya atau alasnya untuk mengantisipasi tadi. Lalu bersihkan. Nah, dibersihkan di daerah meatus uretranya kayak gitu. Terus dibersihkan dari secara sirkular ya, harus kayak gitu. Nah, lalu kita pasang drip area. Jadi itu dia dipakai buat memperkecil dari ruangan sendiri. Lalu nanti cara makanya kayak ini, dilihat dan diperhatikan. Nah, itu diinjeksikan dulu anestesi sama lubrikan supaya nanti tidak mengurangi rasa sakit. Dibiarkan 5 menit supaya reaksi anestesinya berjalan. Taruh mangkok di bawah itu supaya menampung kalau ada cairan-cairan tumpah. Lalu pas nanti pegang secara gentle
panasnya baru masukkan secara perlahan. Jadi nanti kunciannya tuh ketika mau masukin nanti didorong dulu, terus nanti dijepit, nanti dorong lagi, jepit, mundur. Nah, kayak gitu deh intinya. Nah, terus itu kalau udah sampai ujung nanti kita balonnya itu nanti ditekan pakai air. Nah, ini airnya tuh buat, jadi di ujungnya kateter itu ada kayak gelembung yang bisa mengembang kalau diisi air. Nah, itu nanti dikembangkan supaya tidak mudah jatuh kayak gitu, tidak mudah copot. Lalu ditarik sampai ujung terakhir dari vesika urinarinya. Lalu disambungkan ke urobek, lalu bisa dibersihkan dan disiapkan dari itu ya tadi, lalu ditutup kembali. Nah, nanti kalau sudah kita bersih kayak gitu. Nah, terus habis itu nanti kalau misalkan dilepas juga sama, nanti dilepas dari balonnya dulu, dikempesin, baru nanti dicabut secara perlahan gitu. Pastikan kita tindakannya bersih atau nanti steril gitu. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.